Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meron Dikma, berkuliah di Universitas Negeri Malang, Magister Manajemen Pendidikan pada mata kuliah Akreditasi Sistem Persekolahan dan Penjaminan Mutu yang dibina oleh Prof. Syamsul Hadi. Di sini saya akan mengulas mengenai standar dan proses akreditasi sistem persekolahan di beberapa negara di dunia. Ya, tentunya teman-teman pemirsa sekalian, ada timbul pertanyaan sedikit bahwa apakah penting standar dan proses akreditasi sistem ini. Ya, tentunya ini sangat penting bagi perkembangan dan peningkatan suatu kualitas di lembaga pendidikan. Nah, standar dan proses sistem persekolahan sendiri merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan di sekolah memenuhi atau melampaui standar kualitas yang telah ditetapkan. Ya, tentunya kita ketahui bersama-sama teman-teman, di Indonesia sendiri standar ini diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan atau yang disebut sebagai standar penjaminan mutu. Inilah yang akan memandu menjadi pedoman bagi keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dan ada beberapa standar yang tentunya menjadi kriteria penilaian itu sendiri. Namun untuk melihat beberapa negara yang melaksanakan sistem dan proses akreditasi di sekolah-sekolah atau bahkan di pendidikan, kita akan melihat beberapa negara tersebut sebagai gambaran apakah ini cocok untuk dilaksanakan di Indonesia atau tidak, atau dari mana Indonesia itu menggambarkan atau menerapkan standar penilaian itu sendiri. Baik, saudara-saudara sekalian, pada pembahasan pertama ini saya akan mengulas mengenai standar sistem manajemen mutu quality dalam John. Pada aspek quality management system menjelaskan bahwa QMS merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola dan meningkatkan kualitas produk pelayanan di suatu organisasi melalui standar, prosedur, dan proses yang terstruktur. Nah, pada saat itu dilatar belakangi oleh perkembangan industri, sehingga John menetapkan dan menjelaskan bahwa standar sistem manajemen mutu ini perlu dilakukan dan perlu ditetapkan di setiap industri agar menciptakan produk-produk yang berkualitas dan dapat diterima di khalayak masyarakat umum. Nah, bagaimana implementasinya dalam pendidikan di Indonesia, bahkan di dalam pendidikan itu sendiri ada di mana prosedur dan proses bahkan juga standar yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Bahkan di Indonesia sendiri pun menetapkan hal-hal tersebut berkaitan dengan proses pembelajaran, proses evaluasi, bahkan juga standar lulusan, bahkan juga standar penilaian yang merupakan turunan atau gambaran atau yang dijabarkan dalam indikator-indikator penilaian, sehingga manajemen sistem QMS menurut ini merupakan alat yang penting untuk mengelola dan meningkatkan kualitas di berbagai sektor, terutama dalam sektor lembaga pendidikan. Dengan standar dan proses bahkan juga prosedur tersebut, organisasi bahkan pendidikan memastikan bahwa mereka memenuhi tetapi juga dapat melampaui standar yang telah ditetapkan. Ya, berbicara tentang standar dan proses akreditasi sistem persekolahan di beberapa negara, di sini saya akan menyinggung standar dan proses akreditasi sistem persekolahan di Jepang. Nah, tentunya Jepang merupakan negara maju bahkan juga negara berkembang yang merupakan negara yang fokus pada perkembangan pendidikannya dengan latar belakang sejarah yang mereka alami pada saat Perang Dunia Kedua, di mana hal ini membangkitkan semangat mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan sistem dan standar proses persekolahan di Jepang itu sendiri. Nah, sistem penjaminan mutu dan pendidikan ya ini dinilai bahkan difasilitasi oleh Badan
pemerintahan di Jepang, yaitu melalui MXZ atau yang kepanjangannya itu Ministry of Education, Culture, Sport, and Science and Technology. Lembaga tersebut berperan dalam menetapkan standar, yaitu kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas manajemen, hasil belajar siswa, juga proses akreditasi dilakukan melalui audit dan evaluasi serta pemberian jaminan akuntabilitas, sehingga badan MEX yang dikelola oleh pemerintah ini berperan dalam memberikan penilaian bagi sekolah-sekolah yang ada di Jepang. Jadi dia sangat berperan penting. Halnya kalau kita melihat di Indonesia sendiri ada namanya Kemendikbudristek yang berperan untuk melakukan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penjaminan mutu hingga badan MEX. Selanjutnya kita akan membahas standar proses akreditasi sistem persekolahan di Amerika. Tentunya negara yang merupakan negara adidaya dan negara yang sangat maju ini dinilai dari segi pendidikannya, dan pendidikan itu dapat berkembang dan juga maju dilihat dari standar dan proses akreditasi sistemnya. Sehingga hal ini kita melihat dari salah satu badan penjaminan mutu yang berstatus swasta, yaitu Malcolm X National Quality Award atau yang disingkat dengan MBNQ, yang ditulis oleh Silas pada tahun 2022, didirikan oleh Kongres AS pada tahun 1917 untuk mempromosikan praktik manajemen mutu di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Nah, penghargaan ini berkonsentrasi pada pendidikan dengan mengutamakan ada beberapa hal, yaitu yang pertama hasil dan layanan, dan yang kedua keterlibatan kelompok perdagangan dan juga profesional, bahkan yang ketiga adalah pendekatan inovatif terhadap kualitas, dan yang keempat sumber daya manusia dan fokus pada pelanggan. Nah, dari penjelasan tersebut bahwa sistem penjaminan mutu ini lahir dari perkembangan industri yang sudah saya sebutkan di beberapa penjelasan saya sebelumnya, dan hal ini juga berkaitan dengan perkembangan industri di zaman abad 19 tersebut, sehingga hal ini diimplementasikan ke dalam pendidikan untuk menilai kemajuan dan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, fokus pada bidang pendidikan, Valdez menetapkan 7 standar melalui yang pertama adalah leadership, kepemimpinan, yang kedua strategi planning, bagaimana instansi pendidikan itu menetapkan strategi perencanaan yang baik. Terus yang ketiga adalah student, nah ini dimaksudkan yang belajar, kemudian stakeholder dan juga market focus, dan keempat adalah management analysis atau economic management, yang kelima faculty aims and focus, dan yang keenam adalah proses manajemen, dan yang terakhir adalah organizational performance results. Jadi dari beberapa yang ditetapkan ini akan menjadi tujuan penilaian untuk melihat pendidikan ada di Amerika. Kemudian ada juga badan akreditasi, yaitu standar WASSS atau Western Association of School and College, yang merupakan badan akreditasi terkemuka di Amerika Serikat yang memberikan akreditasi untuk sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, dan program pendidikan tambahan. WSASCE ini juga melayani sekolah di California, Hawaii, sama Amerika, bahkan juga beberapa tempat lain. Nah, tujuannya untuk mendorong pembelajaran siswa dan prestasi siswa. Terdapat 4 standar yang mesti dipenuhi oleh lembaga yang dinilai, yaitu yang pertama adalah misi, kualitas akademik, efektivitas, kelembagaan, dan integritas. Nah, di sini untuk dilakukan penilaian oleh badan standar WESC ini, lembaga pendidikan perlu menyiapkan visi kualitas akademik yang sangat baik. Yang kedua adalah program pembelajaran siswa dan dukungan layanan. Nah, program pembelajaran ini berkaitan dengan materi-materi, praktek, dan juga dukungan layanan ini adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah kepemimpinan dan tata kelola. Tentunya lembaga pendidikan tidak terlepas dari kepemimpinan.
proses mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk meningkatkan segala sesuatu hal yang tadi dijelaskan, mesti kepemimpinan ini sangat memainkan peran penting dan juga berkaitan dengan tata kelola. Tentunya tata kelola ini dikelola atau dimaksimalkan oleh tenaga-tenaga yang ada di pendidikan tersebut. Yang terakhir adalah sumber daya. Sumber daya ini bisa dilihat dari dua hal, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini berkaitan dengan kualitas dan pembelajaran, dan juga sumber daya non manusia ini berkaitan dengan sarana prasarana yang ada. Proses akreditasi yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan di Amerika Serikat di bawah Badan Penjaminan Standarisasi WISS atau West Association of School and College yang saya sebutkan sebelumnya, ini dengan melakukan pengajuan penilaian. Ini dimaksudkan bahwa sekolah-sekolah bahkan universitas-universitas yang ingin dinilai pertama-tama melakukan pengajuan penilaian. Jadi sekolah mengajukan diri untuk dilakukan penilaian, atau dalam hal yang kita pahami di sini yaitu bagaimana menyuruh orang atau meminta tolong orang untuk melihat diri kita apakah kita baik atau benar. Nah, inilah yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Amerika untuk dinilai. Dan kedua adalah evaluasi dari penilaian yang diajukan ke badan akreditasi tersebut. Dari badan akreditasi tersebut memberikan evaluasi apa yang nanti ditingkatkan. Kemudian yang berikut yaitu dilakukan kunjungan ke sekolah. Badan tersebut melakukan kunjungan ke sekolah berdasarkan pengajuan penilaian di awal untuk melihat standar-standar tersebut apakah sudah sesuai apakah tidak. Nah, itulah yang akan dilakukan di lapangan. Terus yang berikut adalah laporan dan rekomendasi. Nah, di sini badan tersebut memberikan laporan rekomendasi kepada sekolah tersebut sekiranya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas manajemen di sekolah tersebut. Dan yang berikut adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini dari hasil itu dilakukan penilaian atau perubahan dari sekolah bahkan juga universitas yang dinilai tersebut, yaitu diterapkan berdasarkan. Tiba kita sudah pada penghujung video ini, sehingga dapat saya berikan penjelasan kepada saudara-saudara sekalian bahwa standar dan proses akreditasi sistem persekolahan di beberapa negara di dunia ini sekiranya menjadi gambaran bagaimana pemerintah kita, dalam hal ini Kemendikbudristek, untuk melihat atau untuk dapat menetapkan standar yang akan dilakukan atau ditetapkan agar sekolah-sekolah ini dapat mencapai standar-standar tersebut. Namun dari beberapa implementasi dan penerapannya di sekolah masih banyak sekali beberapa hal kendala yang dialami dalam menetapkan dan mewujudkan standar-standar tersebut. Hal ini masih berkaitan dengan dana, juga kualitas guru, dan juga bahkan dengan cara sekolah, bahkan teknologi. Namun perlu kita sama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana meningkatkan bahkan mengembangkan sekolah-sekolah yang bisa mencapai standar penilaian itu sendiri, sehingga standar penilaian yang ada di Indonesia ada beberapa hal yang merupakan badan akreditasi, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau singkatnya BANPT, kemudian Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yaitu BANPTN, dan Komite Akreditasi Nasional atau Kemenkan. Nah, beberapa badan ini berperan untuk melihat kemajuan bahkan peningkatan dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Tentunya fokusnya juga mengarah pada pemerataan pendidikan sesuai dengan amanah undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau negara. Maka dari itu, sekiranya hal ini menjadi penting untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.